Ya, assalamualaikum sedulur semuanya. Jumpa lagi dengan channelnya Jelajahan Desa ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber dan sama para sedulur semuanya yang telah mendukung channel ini ya. Tentunya para subscriber dan sedulur itulah yang membesarkan channel ini. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu ada juga yang tanya soal ini apa? Bagaimana cara mencari konsumen atau pelanggan atau sewa ya. Nah, ini ceritanya agak panjang sih ceritanya ya. Jadi tidak mudah menurut saya karena konsumen itu datang dengan sendirinya, bukan saya mencari ya. Ya, jadi karena awal mulanya itu saya membuka usaha transportasi ini tentunya berawal dari ini karena pertama saya dulu sering driver luar kota ya, sering driver luar kota, otomatis saya banyak dicari misalkan ada rental mobil di sebelah sana, ada teman juga di dekat sini juga ada itu yang punya rentalan. Nah, kebetulan mereka membutuhkan jasa driver saya untuk mengantarkan rombongan entah kemana yang luar kota. Nah, kebetulan dari situ itu jadi banyak yang tahu, banyak yang kenal dengan saya kalau saya sering nganter rombongan seperti itu. Nah, sesuai dengan perkembangannya zaman, waktu itu belum ada namanya media sosial ya waktu itu. Jadi saya mulai untuk luar kota itu sudah sejak tahun 2001, 2002 itu saya sudah mulai jalan luar kota. Ya, jadi memang dulu karena tidak ada media sosial jadi saya tidak memiliki atau istilahnya promosi ya, media promosi tidak ada. Tapi yang jelas waktu itu saya mengutamakan pelayanan ya, pelayanan driver yang katakanlah gimana caranya biar tidak membuat kapok ya, tidak membuat kapok konsumen. Nah, terus dari situ perkembangannya gimana caranya memiliki kendaraan sendiri, karena beberapa kali setiap kali saya dapat job atau pekerjaan gitu, itu misalkan ngambil unit ini, kalau di sini kan banyak ya untuk yang direntalkan, jadi saya ngambil dari rentalan gitu. Pernah itu sempat di blong ya, akhirnya saya bertekad bulat harus memiliki kendaraan sendiri. Nah, dengan cerita yang sebelumnya kemarin soal memiliki unit sendiri, akhirnya kesampaian beli juga, dan dari situ setiap ada order pasti saya jalan sendiri, saya kerjakan sendiri, saya berangkat sendiri, dan sebagian besar konsumen itu banyak yang ya katakanlah pas ya atau cocok dengan cara saya membawa kendaraan seperti itu. Dan mereka pun enjoy, nyaman, jadi menjadi kebiasaan. Dan kebetulan di sekitar sini banyak instansi sekolahan, dinas, itu banyak yang kenal ya, dalam arti mengenal saya cukup baik. Akhirnya banyak sekali yang memesan ke saya, misalkan ada acara apa itu ke saya. Nah, selain itu setelah dengan adanya perkembangan media sosial, saya kalau iklan ya paling cuma untuk status saja, baik status di Facebook atau di Instagram atau di status WhatsApp. Cuman menurut saya ya karena saya sendiri sebenarnya masih termasuk orang gaptek ya, gaptek dan tidak punya pengalaman untuk beriklan ya, ya mungkin apa ya, kurang belajarnya saya.
Tapi ya namanya juga rezeki sudah yang mengatur. Cuman strategi saya pertama seperti itu. Jadi intinya pelayanan driver dimaksimalkan. Terus setiap kali ada order itu selalu saya kerjakan sendiri. Saya hampir jarang memberikan pekerjaan ke orang lain karena beberapa kali saya sering dikecewakan oleh teman-teman. Setiap kali berangkat order dikerjakan oleh teman itu selalu bermasalah seperti itu. Nah, makanya kalau di tempat saya sudah punya teman yang sering saya pakai untuk melayani pekerjaan. Nah, dengan di situ otomatis konsumen tidak kapok. Dari konsumen yang tidak kapok otomatis nanti menyebar luas ya informasinya itu. Oh, kalau kebutuhan transportasi itu mendapat rekomendasi ya, direkomendasikan istilahnya. Nah, setelah itu nih soal apa, menjalin kerjasama ya, menjalin kerjasama sesama pengusaha seperti ini. Biasanya dari situ kita sering dapat operan dari teman. Terus kerjasama dengan driver itu juga penting. Jadi kita saling berkenalan, tukar kontak, silaturahmi itu juga penting. Dan misalkan kita sudah punya pelanggan atau konsumen, ya kita menjalin komunikasi dengan baik. Seperti yang sudah jalan itu di Sembung Batik ya, Sembung Batik yang di sana katakanlah kan tuh karyawannya juga banyak. Setiap tahun itu pasti ada acara refreshing untuk luar kota atau wisata bareng-bareng. Nah, di situ saya dekatin, terus dari pihak sana juga sudah mengenal saya baik, juga punya armada jadi sudah tahu. Nah, nanti seperti apa kalau saya berkomunikasi dengan para konsumen, kita lihat ya tanggapannya seperti apa, itu bisa menjadi referensi. Nah, di tempat ini menjadi salah satu saya mencari relasi ya, atau konsumen untuk ini yang senang berwisata atau juga membutuhkan transportasi secara rombongan ya. Nah, di sini kan banyak sekali karyawan ya, karyawan yang sedang membatik dan lain sebagainya ya. Nah, di tempat ini kan biasanya di saat hari libur mereka selalu melakukan perjalanan luar kota seperti itu. Jadi kebetulan ada hubungan dekat, jadi tahu juga kerjasamanya seperti apa, akhirnya sering dipakai juga di tempat ini. Nah, biasanya mereka kalau pas hari libur senang piknik ya. Senang piknik gak nih? Oh, senang piknik ya. Nah, cuma nggak libur. Oh, nggak libur. Nah, rencana pengennya kemana lagi nih untuk piknik selanjutnya nih? Yang jauh. Waduh, yang jauh. Ya, betul. Kalau kemarin katanya pengen yang tempat yang dingin-dingin katanya. Ya, Dieng. Nah, Dieng kan? Oke, agenda selanjutnya ke Dieng. Nah, seperti itu ya. Karena untuk yang tahun kemarin itu sudah ke pantai. Nah, untuk acara selanjutnya katanya ke yang dingin-dingin atau ke Dieng ya. Oke. Kebetulan di sini ada sama Mas Bayu ya, sebagai ownernya Sembung Batik. Nah, kemarin kan sudah acara jalan-jalan ke pantai ya waktu itu ya. Nah, gitu. Kan masih ada rencana lagi nunggu waktu kalau nggak hujan. Nunggu waktu nggak hujan, nunggu waktu slot teman-teman. Nah, nanti pengen jalan-jalan yang tempatnya agak dingin-dingin katanya. Ya, insya Allah kita ke dingin-dingin empuk yang bisa memfreshkan suasana. Karena padatnya suasana seperti ini kadang kita penat teman-teman. Jadi mantap. itu setiap hari kejar-kejaran sama panas-panasan. Besok kita mau cari tempat yang adem-adem. Nah, begitulah ya. Ini sebagai cara untuk
mengembangkan atau mencari konsumen, pelanggan untuk yang pengen berwisata. Seperti itulah kira-kira caranya. Ya, jadi seperti itu ya. Kebetulan di sini lengkap, ada Mas Bayu, Ya. ada Juragan oh ya, Komisaris. Pak Girin juga ya. Direktur Utama Sembung Batik. Nah, ini kebetulan Mas Bayu ini juga punya channel YouTube ya. Channel YouTube-nya sekarang sudah agak meriah, Sembung Batik. Ya, ya mohon untuk teman-teman dan sedulur semuanya bisa like ataupun subscribe untuk channel YouTube-nya bagi yang sedang mencari inspirasi soal batik. Itu pun juga Nah, di kita sini. buka untuk peluang wisata, teman-teman. Oh iya toh? Iya, Oh. jadi kalau ada wisata batik, wisata edukasi itu biasanya dari Rafathar itu bawa tamu ke sini juga Gitu. untuk pelatihan batik, edukasi batik gitu, teman. Nah, mungkin tanggapannya soal kemarin sudah menggunakan Rafa Transport. Nah, kemungkinan ada rencana lagi wisata dengan Rafa Transport lagi. Nah, kalau untuk tanggapan saya itu kalau transport itu memang lebih nyaman, teman-teman. Memang lebih nyaman karena dari situ kita tinggal pesan, masuk mobil sampai tempat tujuan, makan, minum semua sudah diurusin sama Rafa Transport. Jadi kenyamanan pelanggan adalah yang diutamakan di Rafa Transport. Oke, Gitu. terima kasih Mas Bayu. Nah, itu ya sebagai salah satu cara saya untuk mencari konsumen ataupun pelanggan. Ya, semoga saja video ini bermanfaat ya, sedulur semuanya. Terima kasih. Kita lanjut ngopi, tapi kopinya habis ini. Itu hanya sedikit tip dari saya, cara saya untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen. Memang sih kalau kita dari nol sama sekali ya harus bersabar. Paling tidak kita bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Setelah dengan tetangga sekitar, dengan teman, dengan saudara. Kalau kita sudah memiliki kendaraan yang bisa dipakai untuk sewa charter, otomatis biasanya tetangga dekat dan saudara itu yang paling sering menghubungi kita. Nah, dari situ kan nanti otomatis menyebar ya. Selagi pelayanan kita bagus, meskipun kendaraan kita terbaru tapi pelayanan driver tidak mengasihkan, otomatis konsumen akan kapok ya. Ya, intinya dari situ semoga saja informasi ini bermanfaat ya. Jika banyak penyampaian saya yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan karena kurangnya pengalaman dari saya ya. Itu ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ingin lebih detail lagi bisa di komentar atau monggo mampir di tempat saya, kita ngobrol bareng, ngopi bareng seperti itu ya. Itu saja informasi yang dapat sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sedulur ya. Video saya akhiri ya, kebetulan ada acara lagi.